Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusri Syompu, guru pendidikan agama Islam pada Sekolah SD Impres Anauni, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam Batch 2 dan 3 tahun 2025 di LPTK UIN Sangaji Ambon. Pada kesempatan ini saya akan berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor induk mahasiswa 25031000024 pada materi Quran Surat Ad-Duha di kelas 6 dengan model pembelajaran problem based learning. Semoga video ini bermanfaat dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan lanjut pembelajaran yang minggu kemarin. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Ya, itu kelas. Siapa yang tidak hadir? Airin. Ya, kenapa Airin sudah masuk? Ada pergi ke Ambon. Ya. Siapa lagi tidak hadir? Siapa lagi tidak hadir? Ya. Oke. Ya, kita berikan aku buatkan. Nah, semangat ini. Ayo kita berikan aku kepada ketua kelas. Ya. Masih semangat? Masih semangat? Jangan lagi bersemangat. Ya, kita tepuk semangat. Masih ingat? Masih ingat? Ya. Oke, kita tepuk semangat dulu ya. Jadi kita harus semangat. Atau mau belajar pagi-pagi begini harus semangat. Tuh? Jangan melongo. Tuh, harus semangat. 1, 2, 3. Oke. Jadi kita mulai. Ya. Kita mulai belajar dengan membaca atau kita menjelaskan tentang surat Ad-Duha. Ini tujuan kita hari ini yaitu surat Ad-Duha. Dan kita mengulang pelajaran yang minggu kemarin. Kemarin juga kita masih belajar tentang itu surat. Maka hari ini kita lanjut dengan belajar surat Ad-Duha. Kita bilang kita akan menemukan kedamaian dan harapan dalam jadi ketika kita nanti ada hal-hal yang ini berarti pasti ada harapannya. Kita lanjut ya, sebelum kita masuk kepada suratnya, jadi perlu dijelaskan sedikit apa itu tentang surat Ad-Duha atau pengertian tentang surat Ad-Duha. Jadi surat Ad-Duha itu adalah surat yang
Madinah berarti dia tergolong surat Madani karena dia turunnya di kota Madinah. Jadi ingat saja kalau surat yang turun di Mekah berarti dia tergolong surat Makkiyah. Kalau surat yang turun di Madinah berarti dia tergolong surat Madani. Ingat turunnya saja ya. Jadi ingat turunnya ya. Yang berikut ya, ad-duha itu berarti dia waktu duha atau waktu pagi. Jadi pengertian dari ad-duha itu adalah waktu pagi atau waktu duha. Itu pengertian dari ad-duha ya. Pengertiannya harus diingat ya, apa itu pengertian surat ad-duha atau ad-duha. Jadi ad-duha artinya adalah waktu duha atau waktu pagi. Yang itu kalau saya bilang sebelum terbitnya matahari kan? Ya. Jadi sebelum pagi, sebelum matahari jatuh terbit kita itu disebut dengan waktu duha atau waktu pagi. Lalu yang berikut surat ad-duha itu dia juga menjelaskan tentang bahwa dia di situ dia bilang ya ketika itu ada menepis jawaban tentang para kaum ya kaum kafir Quraisy dan tadi. Nah, jadi sehingga surat ini dia yang menepis bahwasanya Rasulullah SAW itu tidak diberikan lagi oleh Tuhan. Hanya itu salah penafsiran dari kaum Quraisy. Tidak. Di sini bahwasanya ya Muhammad sudah tidak menerima lain. Ya, itu keliru. Itu anggapan dari para kaum Quraisy. Sehingga di mana surat ad-duha yang menepis tentang kemudian Nabi Muhammad terubah oleh dan itu sekedar kita melihat pengertian tentang surat ad-duha. Ya, aku mau tanya kira-kira pernah melihat Al-Quran? Pernah. Al-Quran merupakan kitab suci. Kitab suci. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Wah, ini bagaimana sudah lupa? Ya, jadi saya ulangi. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Bukan umat manusia. Umat Islam khususnya yang beragama pertama yang dibaca surat apa? Alhamdulillah. Yang lain apa tadi? Yang dibaca apa? Ya Al-Fatihah. Ya, ketika ketemu baca Al-Quran pertama yang ketemu baca surat Al-Fatihah. Berarti di surat Al-Fatihah itu berarti yang pertama kan? Ya, Al-Fatihah. Alhamdulillahirobbilalamin sampai selesai surat ya, itu termasuk surat yang pertama dalam Al-Quran. Sedangkan surat ad-duha tadi berada dalam surat yang ke-93. Lalu saya mau tanya, kira-kira masih ingat sekarang? Ini materi di kelas 5 kalau tidak salah. Al-Quran itu terdiri berapa ayat? Berapa ayat? Kamu bilang 70. Yang lain? Kamu lagi? 30. Yang lain? Kamu bilang 30. Yang lain? Berapa? Berapa? 13. Yang lain? Ya. Jadi begini. Al-Quran itu dia terdiri dari 30 juz, 114 surat, kemudian 6.666 ayat. Pernah dengar? Pernah. Ya. Jadi saya ulangi, Al-Quran itu dia terdiri dari 114 juz, kemudian 30 juz dan 6.666 ayat. Nah, yang tadi Bang bilang tadi, bahwasanya di surat yang pertama kita ketemu Al-Quran surat Al-Fatihah. Sedangkan surat ad-duha itu berada dalam urutan surat yang ke-93. Oke, kita lanjut ya. Itu pengertian tentang surat ad-duha. Sebelum lanjut, kira-kira siapa yang belum paham tentang pengertian surat ad-duha? Siapa yang belum paham? Sudah semua?
Yang belakang yang kelompoknya laki-laki sudah kira-kira bukannya laki-laki sepan belum tentang pengertian surat Ad-Duha. Dan semata bilang kata Duha. Dengan perintah yang makanya Duha itu apa? Hah? Nah, kita harus tahu sebenarnya Duha adalah waktu duha atau waktu pagi. Ya. Lalu surat Ad-Duha sudah terdiri dari berapa ayat? Ada saya? Ya, ada 11 ayat. Harus diingat ya? Ya, jadi alhamdulillah ya sudah anak-anak paham tentang pengertian surat Ad-Duha. Ya, sekarang kita lanjut. Ya, setelah tadi pengertian kita lanjut ya. Kita lagi dengan makna tentang surat Ad-Duha. Daripada surat Ad-Duha adalah ada 3. Yang pertama, surat Ad-Duha mengandung pesan tentang kesabaran dan harapan dalam menghadapi cobaan. Jadi, surat Ad-Duha merupakan penguat bagi umat Islam. Ketika ada mengandung pesan tentang cobaan, berarti kita pasti ada harapan. Betul? Ada masalah atau ada musibah, ya menghadapi dengan kesabaran. Karena ini pesan daripada surat Ad-Duha. Kemudian yang berikut pada ayat yang pertama itu adalah bahwasanya Allah menyebutkan waktu Tuhan adalah waktu yang penuh berkah. Jadi kenapa disebut waktu Tuhan waktu yang berkah? Karena umat sudah beraktivitas dalam salah satu manusia atau mulai beraktivitas. Karena disebutkan bahwasanya pada saat waktu Tuhan adalah waktu yang sangat besar karena sebagai simbol datangnya harapan. Ya, berarti ada harapan. Sehingga disebut adalah waktu yang sangat berkah. Kemudian ayat-ayatnya juga mengingatkan bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya yang sedang dalam kesulitan. Jadi ayat ini atau surat Tuhan menjelaskan bahwasanya Allah tidak meninggalkan hamba-Nya yang sedang dalam kesulitan. Ketika kita ada kesulitan, maka kita pasti jalani dengan ikhlas dan sabar. Pasti ada karena Allah tidak meninggalkan hamba-Nya yang kesulitan. Lalu yang terakhir, ya, turunnya surat ini berguna mempertegas bahwa kaum kafir kita adalah suatu kesalahan yang besar. Kenapa disebut kesalahan yang besar? Karena dia bahwasanya kaum Quraisy pada saat itu menganggap bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak diingat oleh Tuhannya, yaitu tidak lagi diingat oleh Allah Subhanahu. Ini makna daripada surat Ad-Duha. Sudah bisa? Yang di belakang bisa? Bisa dipahami? Kelompok 1 bisa? Bisa. Kelompok 2? Bisa. 3? Kelompok 3? Bisa. Kelompok 4? Bisa. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau sudah berarti kita lanjut. Yang berikut. Ini adalah bunyi daripada surat Ad-Duha. Ya. Ini yang di belakang kelihatan yang laki-laki. Kelompok semuanya kok fokus di kerjaan masing-masing. Ya. Oke, sudah. Yang berikut ya. Merupakan ini bagi surat Ad-Duha. Ya, jadi masing-masing kelompok yang kerja. Setelah itu nanti hasilnya kalian akan membahas sebentar ya. Oke, kita lanjut untuk berbagi per kelompok ya. Oke. Ya. Sudah? Ya. Jadi masing-masing kelompok silakan dia bahas tentang surat Ad-Duha. Dibaca, dilihat dan dikerja. Sudah? Silakan yang lain. Ya, silakan ayo masing-masing kelompok. Ya. Ya, yang dikerjakan adalah surat Ad-Duha. Di situ ya silakan kalian lihat, baca. Ya, setelah itu baru nanti kita akan diskusi. Kita sekarang kalian diskusikan tentang surat Ad-Duha. Nanti masing-masing kelompok yang diwakili kelompoknya untuk mempresentasikan surat Ad-Duha. Tidak? Ya. Baca surat Ad-Duha secara bersama-sama. Jadi sebelum kalian baca, kita lihat cara membaca surat Ad-Duha. Bisa? Ya. Mari sebelum ya kalian baca mengerjakan Ad-Duha, mari ya kita sama-sama perhatikan video tentang cara membaca surat Ad-Duha. Ya. Bisa belakang dilihat yang paling belakang bisa?
mau bahas lebih dari 2 ayat tidak masalah. Yang penting sekedar 1 atau 2 ayat lalu kita akan bisa kelompok yang lain. Ya. Waktu kita cuma 15 menit kan? Ya. 15 menit. Stop. Tinggal 2 menit. Ketika waktu selesai nanti saya hendak kamu bergerak. Sudah siap? Ya. Kelompok berapa yang keluar? Yang sudah selesai mana? Kelompok berapa? Kelompok ya 1, 2 dan 4. Ya. Oke. Sekarang kita mulai dari kelompok pertama. Oke, kita berikan aplaus buat kelompok 1. Ya. Sudah? Jadi kelompok 1 dipersilakan untuk membahas hasil diskusi. Sudah? Ya, silakan kelompok 1. Ya, bawa. Yang kelompok yang lain perhatikan hasil diskusi dari kelompok 1 ini tentang surat Al-Baqarah. Oke? Nah. Hasil diskusi dan kelompok 1. Selesai? Ya, sudah? Sudah. Kalau sudah silakan duduk. Ya. Ya, kita berikan aplaus lagi kepada kelompok 1. Ya. Hasil mereka diskusi tentang surat Al-Baqarah. Jadi itu hasil kerja dari para kelompok 1. Oke. Saya harap kelompok yang lain perhatikan. Kalau boleh suaranya diperbesar ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Ya. Kita berikan aplaus buat kelompok 2. Oke. Ya, kelompok 2. Ya, itu pasti kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
Iya bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Buat pastinya waktu pagi dan waktu duha dan demi waktu matahari sebelalahan naik dan demi malam apabila telah gelap. Demikian hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bisa. Ya, jadi itulah hasil kerja dari masing-masing kelompok. Ya, jadi apa yang dikerjakan? Mudah-mudahan tiap kelompok dapat memahami tentang surat Ad-Duha. Yang tadi kelompok 1 dia menjelaskan 1 sampai 2 ayat. Kelompok 2 dia membahas ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Ya, sedangkan kelompok yang terakhir, kelompok 4, dia akan menjelaskan 2 ayat. Ya, jadi seharusnya kalau 2 ayat berarti ditambah dengan penjelasan. Jadi kita bilang tadi dia baca surat 2 ayat pertama. Duha demi waktu duha dan waktu pagi. Kenapa disebut dengan waktu pagi atau waktu duha? Karena waktu pagi merupakan adalah dekat ketika masih waktu pagi. Dia menjelaskan arti keberkahan di situ. Kemudian ayat yang kedua, walaili iya. Presiden menjelaskan apa untuk ayat yang kedua? Tadi pengertian daripada ayat yang kedua bagaimana bunyinya? Ya, yang demi malam apabila telah gelap. Berarti ketika malam berarti maka dia gelap. Setelah ketika malam dia terang kan? Ya, jadi disitu menjelaskan tentang keadaan waktu malam. Sudah oke bisa? Jadi kalian menjelaskan memahami apa itu surat Ad-Duha. Sekarang kita sudah masuk kepada yang terakhir, yaitu kita akan mempraktekkan cara membaca surat Ad-Duha. Ya, kita akan praktek membaca surat Ad-Duha sesuai dengan kaidah atau tadi sebetulnya bagaimana ayat pertama. Ya. Ya, sebelum kalian membaca, perhatikan ya, saya akan membaca surat Ad-Duha. Ya, ketika ini kalian akan ya membaca ya. Jadi sekarang kita akan membaca surat Ad-Duha dari ayat 1 sampai ayat yang terakhir. Ya, yang silakan semua perhatikan di depan. Ya, nanti setelah ini kalian ya masing-masing akan praktik membaca. Jadi perhatikan apa yang saya baca, setelah itu kalian ya akan mulai ikuti ya. Ya, coba kelompok 2. Kelompok 2 halo. Hai. Ya. Kelompok 2 halo. Hai. Halo. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Ya, nanti baru kalian ikut ya. Setelah ini kalian perhatikan dulu apa yang guru baca. Setelah itu baru ya, kalian akan mengikuti atau kalian akan membaca satu persatu atau akan mewakili kelompok. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka dhalan fa'abna wa amma al-yatima fala taqhar wa amma as-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ya, bisa? Bisa. Benar, bisa. Ya. Oke, sekarang kita akan mempraktekkan membaca surat Ad-Duha. Oke. Kelompok 1 siapa yang mau? Ya, silakan. Kelompok 1 yang tak berikan aku buat? Ya, ada 3.
Terus tiga Pak. Ya. Udah, oke, duduk. Kita berikan aplaus buat Desi. Oke. Siapa lagi kelompok 2? Yang mewakili kelompok 2. Siapa lagi? Ya. Siapa? Ya, kelompok. Hah? Ya, kita juga latihan membaca. Bukan menghafal, kita latihan membaca. Ya, kita akan latihan membaca. Ya, kita latihan membaca surat kan? Oke, siapa lagi? Kalau saya tunjuk satu, kalau tidak ada berarti kita tunjuk satu kan? Ya, oke Fitri, silakan. Oke. Ya, silakan. Kalau itu berdiri. Ya. Kita ini namanya latihan membaca. Tapi menghadap ke depan. Depan sana ke depan. Ya. Silakan. Depan di atas, dia dari depan. Oke. Ayo, sudah. Yang lain. Ya. Oke. Ya, kita berikan. Oke. Siapa lagi? Yang mau siapa lagi? Yang laki-laki dan laki-laki. Yang laki-laki belum. Ya. Yang laki-laki coba. Ayo semangat, yang laki-laki. Yang laki-laki tidak boleh kalah dari perempuan. Oke? Masa laki-laki kalah dari perempuan, enggak? Ya. Laki-laki adalah merupakan pemimpin. Jadi maka kalau dia pemimpin harus yang berani, kan? Ya. Nggak usah takut, nggak usah kalah dari perempuan. Ayo cepat yang laki-laki. Yang laki-laki siapa mau? Cepat. Ini kita latihan membaca. Hah? Ayo laki-laki bisa? Yang laki-laki bisa? Yakin? Tahu? Iya. Tidak ada lagi yang baik, yang perempuan yang masih mau membaca surat kedua. Coba Astrid. Oke, kita berikan upload buat Astrid. Ya, ayo semangat.
Oke. Kita coba satu dua. Ya, ada lagi? Udah? Ya, coba pertanyaan. Ya. Dari hasil bacaan beberapa teman kalian, ya, ada beberapa ayat yang dia masih keliru. Hah? Atau dia masih belum paham tentang bunyi daripada surat Al-Adwa. Coba perhatikan di depan. Sebelum kita akhiri, coba perhatikan di depan. Ya. Tadi ada ketika dia sampai di ayat yang ke-6. Hah? Lalu dia bingung kira-kira sampai di ayat yang berapa. Jadi kita harus betul-betul memperhatikan ayat per ayat. Wadduha wal-laili idza saja ma wada'a rabbuka wa ma qala wal akhiratu khairun laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda alam yadika yatiman fa'a wa wajara qadar. Jadi di sini wajadaka dolam pak. Kemudian wajadaka, dia ulang lagi. Coba perhatikan. Wajadaka, kemudian ayat yang ke-7, diulang. Coba perhatikan ayat. Kelompok 2. Coba, ya. Di ayat yang ke-6 dan ke-7 itu diulang ayat pertama tuh. Wajadaka dolam pada ayat yang ke. Kemudian diulang. Wajadaka dalam faat. Ya. Jadi tolong diperhatikan. Ya. Oke. Dari apa yang kalian pelajari hari ini, ada yang mau ditanyakan? Ada? Kelompok 1 paham? Kelompok 1 sudah paham tentang surat Al-Adwa? Sudah. Kelompok 2 sudah mengerti atau paham tentang surat Al-Adwa? Sudah. Kelompok 3 sudah empat? Sudah. Oke. Jadi mudah-mudahan apa yang aku sampaikan hari ini kalian bisa pahami, bisa dimengerti, dan bisa diamalkan di rumah. Ya, ini surat Al-Kahf penting bagi kita umat Islam. Setiap kita mau sholat, kita membaca surat dalam Al-Quran. Oke. Jadi minggu depan kita akan melanjut dengan menghafal. Hari ini kita membaca, kemudian menjelaskan tentang surat Al-Adwa. Minggu depan kita akan lanjut dengan menghafal. Jadi, Bapak berharap pulang dari rumah belajar surat Al-Adwa, karena minggu depan kita akan menghafal.